naiknya tidak sesignifikan Golkar yang naik 3,sekian%. Iya, itu kan kemudian ketika sama-sama sebagai pendukung. Jadi itu mereka katakan jadi itu mestinya bersyukur naik kok. Anggaplah kurang lebih sekitar 1% dibandingkan 2019. Tapi bahwa Gerindra di bawah Golkar, ya. Tapi bahwa Golkar nomor 3 di bawah PDIP dan Golkar, ya itu nggak bisa dibantah. Ini yang sepertinya membuat Gerindra ini berhitung. Oh iya ya, nomor 3 tapi Pilpresnya menang. Itulah yang kemudian memunculkan istilah anomali. Ingat loh, Gerindra naik, tapi belum mampu mengalahkan Golkar dan PDIP. Itu aja judulnya. Nah yang kedua nih, kalau bicara tentang Pileg, ini kan anatomi kekuatan politik mereka itu terletak pada caleg dan pres. Jadi yang bisa menerjemahkan tingkat kepedulian mereka di daerah itu adalah Golkar. Golkar ini lama nggak punya jagoan maju pilpres, baik sebagai calon wakil presiden atau calon presiden. Tapi kenapa mereka sini tidak? Calegnya, Mas. Mereka biasanya nih di satu dapil numpuk nama-nama besar, figur-figur besar yang bisa jadi vote getter dan bahkan bisa menambah suara. Itu yang terjadi. Gitu kan. Begitupun dengan PDIP. Golkar coba cek di satu dapil itu luar biasa, Mas. Petarung semua isinya. Petarung semua. Kalaupun toh nggak dapat 1, minimal suaranya gemuk. Kalau dapat 1 dia suaranya gemuk. Atau dapat 2. Atau seperti PDI. Di satu dapil PDI itu nama-nama besar. Basarah satu dapil dengan Sudayanti. Itu nama besar dan nama top. Di Jakarta Pusat, Selatan dan Nunggu itu ada nama besar. Tuh ada Erik, ada Pasito, ada Once, ada Frank, ketua DPRD, PDIP, nama besar, cuma dapat 1 kursi. Pertanyaannya adalah apakah Gerindra melakukan hal yang sama? Belum tentu. Jangan-jangan di satu dapil hanya 1 yang kuat. Ya. Jangan-jangan partai lain di satu dapil nama satu. Saya menduga kenapa PDIP itu kuat, Golkar itu kuat, karena mereka taruh orang-orang yang jadi caleg punya nama besar, petarung, sehingga kalaupun toh nggak dapat 2 kursi di satu dapil, dia dapat 1. Dan semua dapil itu terisi, ya. Dan itu yang kemudian menjelaskan sekalipun pilpresnya kalah PDIP masih kuat, sekalipun Golkar nggak punya jagoan, dia naik secara signifikan. Nah ini yang sering kali orang lupa bahwa elektabilitas di pilpres itu nggak bisa diwariskan di pileg. Nah saya bicara tentang Golkar, kenapa? Karena Golkar partai politik yang menurut saya tingkat elektabilitasnya naik secara signifikan. Saya membaca strategi pencalekan di Golkar itu, dia memajukan calon kepala daerah yang mau maju di 2024. Calon kepala daerah adalah mereka yang sudah tak lagi jadi kepala daerah. Contoh Airin mau maju di Banten, maju dulu di anggota dewan, majulah dia di Banten, suaranya masih terjaga dan suara tidak. Kemudian ada Ahmad Zaki Iskandar, mau maju di DKI Jakarta, ketua Golkar Jakarta, maju dia Jakarta Utara dan Jakarta Barat bareng sama Irun Aksan, dapat itu satu kursi. Jadi yang kayak gitu-gitu loh modalnya, Pak. Jadi di lingkungan kalau ada besar Golkar yang jadi pejabat publik, entah jadi gubernur, bupati dan wali kota, itu semua sebagai karena mereka sudah punya basis, artinya apa? Ini semacam test case, semacam tiket awal bagi calon-calon kepala daerah ya, dari partai tertentu, sebut saja Golkar, untuk maju pada anggota dewan dulu, kerja politik dulu, uji materi dulu, kalau terpilih atau tidak, kan itulah punya modal apa enggak? Betul. Nah, problemnya adalah apakah partai yang lain melakukan itu seperti Gerindra atau yang lain yang dinilai tidak naik secara signifikan. Ini yang kemudian harus dirinci satu persatu. Jangan-jangan memang partai seperti Gerindra, pokoknya yang menang pilpres, apapun judulnya pilpres menang, pilegnya pun mau nomor 2, nomor 3, tak penting menyelamatkan Prabowo sebagai presiden. Jangan begitu secara psikologis. Nah yang ketiga Mas, ngomong saya ingat, Prabowo itu kelihatan tidak terlampau mengkampanyekan Gerindra. Lihat kostumnya deh. Itu kostumnya ya, itu lebih umum, mewakili semua partai pengusungnya. Artinya apa? Bisa saja faedah elektoral Pak Prabowo itu netes ke Demokrat, netes ke Golkar, netes ke PAN, dan tidak menyatu ke iya, dan tidak menyatu ke Gerindra. Artinya apa? Prabowo ini kalau diulang wajahnya, badannya untuk pileg, dia banyak mengalir ke Gerindra. Iya, sebenarnya mereka juga kayak nggak jarang ya acara eksklusif yang itu besar yang itu hanya di Demokrat dan Gerindra itu. Artinya merata gitu, Demokrat pernah, dengan partai-partai yang lain pernah. Nah, yang kedua, anomali yang kedua, ini mungkin juga perlu dulu. Tentang sebelum itu, tapi yang juga saya tahu menurutkan suara saya lupa itu. Menurutkan suara PDIP, menurutkan mungkin kalau menurutkan berhasil ya, karena suara tapi kan tetap sebagai pemenang gitu. kayaknya nggak lolos. Ya, semua sampai sini mana ya?
Kenapa menurut? Apa tidak efektifnya pesan atau upaya untuk meloloskan? Pertama tentu ini gagal mengakuisisi Jokowi jauh hari. Ini kan mengakuisisi Jokowi ini kan